Pergi ke pasar membeli nangka, cakep. Nangka manis, enak rasanya. Kami ajak teman-teman semua membuka mata, simak materi kami yang penuh manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang asal mula negara dalam mata kuliah Ilmu Negara G. Topik ini penting karena membahas bagaimana si negara pertama kali lahir sebagai sebuah kebutuhan bersama dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks. Negara pada dasarnya itu adalah sebuah organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, terus memiliki pemerintahan, ada rakyat, dan juga kedaulatan untuk mengatur dan mengelola kehidupan bersama demi tercapainya ketertiban, keadilan, dan juga kesejahteraan. Melalui pemaparan ini, kami mengajak para penonton semuanya untuk memahami mengapa itu negara muncul, kemudian bagaimana proses terbentuknya, serta teori-teori apa saja sih yang diyakini oleh ahli terkait pembentukan negara itu sendiri. Check it out! Teori metafisis menjelaskan asal-muasal negara berdasarkan pandangan filsafat yang bersifat abstrak dan spekulatif, bukan dari fakta sejarah. Negara dianggap lahir karena adanya ide atau hukum universal yang mengaturnya. Menurut Plato, negara berasal dari dunia ide atau form atau eidos. Negara yang baik hanya dapat terwujud jika dipimpin oleh orang-orang yang memahami dunia ide. Contohnya, konsep negara ideal dalam republik yang dipimpin oleh filsuf raja, karena dianggap paling memahami keadilan yang bersifat universal. Selanjutnya yaitu teori ketuhanan. Teori ini memandang negara berasal dari kehendak Tuhan, bukan semata-mata dari kesepakatan manusia. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran teologis, terutama oleh Thomas Aquinas. Ia menyatakan bahwa negara merupakan bagian dari ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu memiliki legitimasi ilahi. Meskipun demikian, Aquinas juga tetap mengakui peran manusia sebagai sebab sekunder dalam membentuk dan juga menjalankan negara, selama berada dalam kerangka kehendak Tuhan. Nah, kekuasaan negara juga dianggap sah apabila dijalankan sesuai nilai moral dan keadilan yang bersumber dari ajaran ketuhanan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Agustinus yang melihat negara sebagai alat Tuhan untuk menjaga ketertiban akibat dosa manusia. Contoh konkretnya tampak pada konsep divine right of kings di Eropa abad pertengahan, di mana raja dianggap memerintah atas dasar dari kehendak Tuhan. Kemudian ada teori fisis. Nah, teori ini memandang negara sebagai hasil perkembangan alamiah kehidupan manusia. Negara tumbuh secara bertahap seiring kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial akan aturan dan juga lembaga bersama. Teori ini mengibaratkan negara itu seperti makhluk hidup yang berkembang dari bentuk yang sederhana menjadi kompleks. Nah, negara dipahami sebagai hasil evolusi sosial dari kelompok kecil seperti misalnya keluarga dan juga suku hingga terbentuk sistem pemerintahan yang lengkap. Contohnya terlihat pada perkembangan masyarakat Nusantara yang awalnya kelompok adat dan juga kerajaan kecil hingga kini terbentuk menjadi negara modern Indonesia. Dalam pandangan ini, negara lahir dari kebutuhan nyata manusia untuk hidup tertib dan juga sejahtera bersama. Teori asal mula negara berdasarkan alamiah, biologis, dan non-biologis. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk secara alamiah dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keteraturan, keadilan, dan juga perlindungan, bukan semata-mata karena kontrak sosial dan juga paksaan kekuasaan. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, sehingga negara berkembang secara bertahap dari keluarga, kemudian desa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Contoh negara dari teori ini adalah negara kota Yunani kuno seperti Athena dan Sparta yang tumbuh secara alami dari komunitas masyarakatnya tanpa paksaan sebagai hasil dari perkembangan sosial mereka yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Teori pengalian hak. Teori pengalian hak menjelaskan bahwa negara terbentuk dari penyerahan hak-hak individu kepada suatu otoritas bersama. Menurut Charles Lause, pengalihan hak ini terjadi secara bertahap dan hierarkis dari masyarakat kepada penguasa, khususnya raja. Contohnya, dalam sistem kerajaan, rakyat menyerahkan hak mengatur keamanan dan hukum kepada raja, sehingga raja memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah negara tersebut. Teori organis memandang negara sebagai suatu organisme hidup yang tumbuh dan berkembang secara alami, mirip seperti makhluk biologis. Contohnya, seperti yang digambarkan oleh John of Salisbury, di mana ia menggambarkan bahwa negara itu seperti tubuh manusia, di mana raja sebagai kepala, pejabat sebagai mata dan telinga, ada tentara sebagai tangan, dan juga rakyat sebagai kaki.
Lalu ada teori penaklukan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena adanya penaklukan dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah, terutama melalui kekuatan militernya. Menurut Ibn Khaldun, negara terbentuk dari kekuatan solidaritas sosial yang tumbuh dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat nomaden yang kemudian berkembang menjadi masyarakat beradab dan membentuk suatu negara. Jadi, negara tidak terbentuk karena adanya kesepakatan bersama, melainkan dari dominasi kekuatan penakluk. Contoh negara yang terbentuk melalui teori ini adalah negara Inggris yang berawal dari penaklukan Norman tahun 1066 oleh William the Conqueror. Setelah menaklukkan Inggris, William membangun sistem pemerintahan yang baru dan menguasai wilayah tersebut, sehingga Inggris berkembang dari hasil penaklukan dan penguasaan kekuatan politik. Teori garis keturunan memandang negara sebagai perkembangan alami keluarga, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Aristoteles menyatakan bahwa negara terbentuk secara alamiah sebagai persekutuan hidup manusia. Salah satu contohnya adalah kerajaan Inggris, di mana kekuasaan raja atau ratu diwariskan melalui keturunan keluarga kerajaan. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk melalui kesepakatan sukarela antar individu untuk keluar dari keadaan alamiah yang tidak tertib. Demi melindungi hak dan menciptakan ketertiban, manusia membuat kontrak sosial yang melahirkan negara. John Locke berpendapat bahwa perjanjian masyarakat bertujuan untuk melindungi hak-hak alami manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik, sehingga kekuasaan pemerintah bersifat terbatas dan dapat diganti apabila melanggar hak rakyat. Contoh negara dari teori ini adalah Amerika Serikat yang berdiri berdasarkan konstitusi sebagai hasil kesepakatan rakyat untuk mengatur kekuasaan dan menjamin hak warga negara. Berikut ini poin-poin penting tentang asal mula negara berdasarkan teori dan contohnya. Yang pertama, ada teori metafisis, yaitu negara lahir dari ide atau hukum universal. Contohnya, negara ideal Plato yang dipimpin oleh filsuf raja. Yang kedua, ada teori alamiah, yaitu negara tumbuh alami dari kodrat manusia. Contohnya, Athena yang berkembang dari keluarga menuju ke desa dan menjadi sebuah negara. Yang ketiga, ada teori garis keturunan, yaitu kekuasaan yang diwariskan turun-temurun. Contohnya, kerajaan Inggris. Yang keempat, ada teori pengalihan hak, yaitu hak individu diserahkan kepada penguasa. Contohnya, rakyat menyerahkan hak keamanan kepada raja absolut. Yang kelima, ada teori organis, yaitu negara seperti organisme hidup. Contohnya, raja seperti kepala dan rakyat sebagai anggota tubuh. Yang keenam, ada teori penaklukan, yaitu negara terbentuk lewat dominasi kekuatan. Contohnya, Kekaisaran Romawi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada teori perjanjian masyarakat, yaitu negara dibentuk untuk melindungi hak alamiah. Contohnya, pemerintah konstitusional berbasis persetujuan rakyat. Berdasarkan materi asal mula negara, kita dapat mengetahui bahwa negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai proses dan pemikiran. Asal mula negara dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan fisis dan pendekatan metafisis. Pertama, ada pendekatan fisis. Pendekatan ini memandang negara lahir dari proses nyata dalam kehidupan manusia, yang terbagi ke dalam beberapa teori. Yang pertama, ada teori alamiah, yang menyatakan bahwa negara tumbuh secara wajar seiring dengan perkembangannya masyarakat. Kedua, teori organis, yang memandang bahwa negara tumbuh dan berkembang seperti organisme hidup secara bertahap. Yang ketiga, ada teori garis keturunan, yang menjelaskan bahwa negara muncul dari ikatan keluarga atau dinasti yang meluas. Yang keempat, teori mekanis, yang menyatakan bahwa negara terbentuk melalui tindakan atau peristiwa tertentu. Yang kelima, ada teori pengalihan hak, yang menjelaskan bahwa rakyat menyerahkan hak-haknya kepada para penguasa demi terciptanya ketertiban. Yang keenam, ada teori penaklukan, yang memandang bahwa negara lahir akibat kemenangan suatu kelompok dari kelompok lain. Yang ketujuh, ada teori kontrak sosial, yang menjelaskan bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk menciptakan ketertiban. Yang kedua, ada pendekatan metafisis, yang memandang bahwa negara lahir atas kehendak Tuhan, seperti teori ketuhanan yang menjelaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan dan penguasa bertindak atas namanya. Penjelasan ini dapat menunjukkan bahwa asal mula negara dapat dipahami baik melalui proses sosial politik maupun melalui keyakinan filosofis dan religius. Materi asal mula negara relevan bagi kajian ilmu negara karena menjadi dasar untuk memahami hakikat, legitimasi, dan perkembangan negara, serta membantu untuk memahami bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara dan sistem kekuasaan.